Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel saya Irham Sulasi. Kali ini saya tidak membuat video tentang tutorial atau cara-cara, tapi kali ini akan membahas sedikit perkembangan pertanian nilam hingga saat ini, tanggal 23 Oktober tahun 2020, yang mana dengan adanya pertanian nilam yang ada di Sulawesi Tengah umumnya, itu bisa membangkitkan kembali para petani-petani yang dahulunya vakum. Banyak lahan atau perkebunan yang mati, tidak dirawat, bahkan banyak tumbuh rumput. Namun sekarang dengan adanya nilam yang lagi booming, ini banyak sekali para petani-petani yang tadinya vakum, dia bangkit kembali untuk bercocok tanam nilam. Bisa dikatakan bahwa dengan adanya pertanian nilam ini mengurangi angka pengangguran. Terbukti banyak sekali, meskipun ada orang yang tidak punya kebun lahan untuk ditanami nilam, tidak punya juga alat penyulingan, tapi dia juga bisa mengambil keuntungan-keuntungan, yaitu dengan cara membeli dari petani, kemudian dia kelola, dia olah sehingga sampai menjadi minyak, dan pada akhirnya dia mendapatkan uang dari hasil nilam. Itu banyak yang dilakukan terutama oleh pemuda-pemuda di desa kami di Sulawesi Tengah, desa Tirtanagaya, yang mana mereka yang dahulunya kadangkala kerja, kadangkala tidak, sekarang banyak juga mereka yang beralih untuk menjadi pembeli hasil nilam atau pembeli nilam kepada petani, kemudian sama mereka dikelola, diolah sampai pada penyulingan, kemudian menjadi minyak, kemudian dijual kepada yang punya alat penyulingan tersebut. Nanti saya akan sedikit wawancara dengan rekan saya, ini kebetulan lagi panen. Rekan saya ini ada 3 orang yang manen. Beliau ini juga, beliau tidak punya penyulingan tapi bisa menyuling. Mungkin dia juga beliau juga punya lahan, tapi di samping dia menanam nilam, dia juga membeli nilam dari petani. Kita saksikan wawancara saya dengan mereka. Baik teman-teman, sekarang sudah proses pemanenan, penimbangan. Sekarang sambil istirahat, sambil cerita-cerita pengalaman, yang mana yang tadi sudah saya katakan,
bahwa ini beliau ini namanya Mas Jun. Mas Jun yang membeli nilam ini. Di samping beliau juga membeli, mengolah, beliau juga menanam. Sudah lama pekerjaan ini dilakukan, Mas Jun? Alhamdulillah sudah barangkali ada 1 tahun lah. 1 tahun. Berjalan 1 tahun. Awalnya itu kepikiran mau membeli ke petani itu bagaimana? Apakah ada yang dari pihak penyuling memberikan peluang, atau memang muncul ini peluang baru, ini bisnis, bagaimana? Jadi awalnya itu pertamanya kan nilam udah terlalu nggak terlalu banyak yang minat. Iya. Jadi untuk meramaikan saya tes begitu, untuk saya jadi pembeli sendiri. Di samping itu untuk meramaikan dunia nilam. Itu kan di sini banyak tanah-tanah kosong yang udah ditanamin. Iya, betul. Memang saya lihat juga seperti itu. Banyak juga yang tadinya tanah mati, begitu harga nilam cukup baik, bagus, dan ya nyatanya banyak yang menanam dan menghasilkan. Ternyata betul, Mas Jun sendiri menanam juga. Alhamdulillah saya tanam juga. Ada teman-temannya Mas Jun yang tidak punya tanah atau dia tidak nanam, tapi dia juga membeli, mengolah nilam. Ada? Banyak teman yang udah punya tanaman tapi dia juga ikut membeli. Banyak juga teman-teman saya yang begitu. Nah, ini terbukti teman-teman bahwa dengan adanya budidaya nilam ini banyak mengurangi daripada angka pengangguran. Kita lihat di media-media sekarang banyak sekali yang demonstrasi masalah naik bus law. Itu undang-undang cipta kerja. Mungkin ini sudah bisa dijadikan sebagai cipta kerja, menciptakan pekerjaan yang tadinya mungkin dia bingung mau apa, dan sekarang kendati dia tidak punya lahan pertanian, tapi ada peluang bisnis di sini, yaitu dia membeli nilam di petani, kemudian dia olah, dia jemur, kemudian setelah dia suling, mungkin dia pembagian hasilnya dengan yang punya sulingan, atau dia menyewa alat suling tersebut, seperti yang dilakukan oleh Mas Jun dan temannya juga seperti itu. Beliau membeli nilam, kemudian dijemur, dikeringkan, kemudian disulingkan, dan alhasil alhamdulillah hasilnya lumayan ya. Alhamdulillah. Untuk penghasilan membeli nilam di petani kemudian sampai menjadi minyak, itu kalau dihitung tuh berapa persen penghasilannya? Kalau penghasilan tuh ya nggak pasti, soalnya nilam juga kan nggak mesti sama kadar minyaknya. Iya. Juga tanah juga kan nggak sama tanahnya. Ya teman-teman, selama beliau-beliau ini masih menggeluti untuk membeli nilam di petani, berarti masih menghasilkan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat kita semua, terutama yang hidup di desa yang masih lahannya masih luas. Kita tanami nilam atau tanaman apa sajalah yang bermanfaat, daripada tanah kita mati tidak ada tanaman, kita tanami dengan yang bermanfaat yang bisa menghasilkan uang. Dan walaupun satu lagi, walaupun kita tidak punya lahan pertanian, terobosan baru, teman-teman bisa membeli ke petani, kemudian dijemur, diolah, kemudian bisa menyewa alat suling sehingga bisa menghasilkan uang. Demikian wawancara saya dengan teman-teman. Terima kasih atas informasinya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi bagi teman-teman, terutama para pemula petani nilam. Salam sukses pertanian di Indonesia. Mudah-mudahan tanah kita subur, rakyat jadi makmur. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.